Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bang Kapos, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Edi Yusmanto dan masih di Bincang Pariwisata. Kali ini saya sedang berada di Sawah Pelangi Pelawan, Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Seperti biasa, kita mengawalinya dengan pesona Bangka Tengah. Kesini bayi, itu dia. Tentu saya tidak sendirian ya. Saya sudah ditemani dengan kabit kece kita, kabit pariwisata kita, Mas Budi. Bang Budi, Bang Oca, Bang Budi, Bang Oca, apa semua? Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini cuacanya sejuk benar Bang. Sejuk teduh. Ya? Wah, walaupun agak cerah tapi teduh sebenarnya. Tapi tidak berani mandang ke atas. Iya, jangan. Bang, kita ada di sawah nih, Sawah Pelangi Pelawan. Betul, tapi kita global dulu Bang, untuk bincang pariwisata hari ini, apa sih Bang potensi wisata yang ada di Kecamatan Namang khususnya Bang? Iya. Jadi kalau bicara potensi wisata atau destinasi wisata di Kecamatan Namang lumayan banyak ya. Kita punya Baskara Bakti, dan di situ di Baskara Bakti itu memang ada sebetulnya Baskara Bakti itu namanya Kedimpel. Kedimpel. Nah, Kedimpel itu bukan nama hewan itu yang kayak kerang itu Bang? Itu apa tuh? Bukan kedimpel tuh. Yang di pasir? Kedimul. Oh, kedimul. Itu kedimul ya. Dan di kedimpel juga ada kedimul memang. Oh iya. Ada kedimul. Jadi memang nama lama itu adalah Kedimpel dan sekarang dikenal dengan Desa Baskara Bakti. Dan di situ unik ya, di situ kehidupan masyarakat laut, bisa dikatakan masyarakat laut yang mungkin saja mula-mula mereka masuk dari wilayah tertentu, bersandarnya di situ. Nah, kemudian kita juga punya Menung ya, Pantai Menung. Menung ya, namanya Menung ya. Nggak tahu diambil dari kata termenung atau seperti apa maknanya, tapi namanya Pantai Menung. Dan itu lumayan ya, keren juga. Dan kesini kita juga punya, sekarang ini Sawah Pelangi Pelawan Namang. Dan masuk ke dalam sana ada juga hutan Pelawan. Gitu. Dan kalau dilihat nih pemirsa, di belakang kami ini tuh tepat sebenarnya ini sawah. Ya. Ini luas sekali Bang. Lumayan ini. Dan ini sawahnya bagus ya menurut saya. Hamparannya bagus dan bisa menjadi daya tarik. Nah, ada satu hal sedikit nih terkait dengan Namang ya, ataupun dikaitkan dengan sawah Namang. Nah, di wilayah Namang ini dulu ada namanya Orang Mengkanau. Orang Mengkanau atau masyarakat Mengkanau atau orang Mengkanau. Dia tidak jauh berbeda. Asli suku atau bukan orang suku atau ya, apa masyarakat ya. Masyarakat lokal ya. Ya, masyarakat yang berhuni di wilayah Mengkanau namanya. Nama daerah juga namanya Mengkanau dulu. Tidak jauh dari sini, dan mereka memang dulunya punya kebiasaan bertani atau bukan bertani ya, bercocok tanam, menanam sawah darat. Nah, sawah darat. Dan masih ada keturunannya sampai sekarang. Dan mereka nih yang meneruskan yang begini-begini, sawah dan sebagainya. Ya, mungkin karena dahulunya areal ini adalah daerah payak ya, ataupun rawa, sehingga akhirnya berkembang dari sawah darat menjadi sawah air dengan teknologi pengairan. Tapi awalnya di dalam kisah-kisah itu tetap sawah darat. Bang, ini kan kalau ngelihat hamparan sawah ini luas sekali nih Bang. Iya. Ini konsep yang memang dipersiapkan oleh teman-teman dari pariwisata sebenarnya seperti apa sih? Khusus untuk sawah dulu nih. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat di daerah yang memang betul-betul memiliki sawah banyak di Jawa ya, dan konsep mereka enggak macam-macam ya. Membuat bisa dikatakan warung-warung di pinggir sawah dan dibuat atraksi yang menarik di situ, mungkin dilengkapi dengan transportasi darat, sepeda ontel untuk mengelilingi sawah. Itu juga jadi daya tarik yang tersendiri. Berarti bermain dengan suasana, Bang? Main suasana. Jadi yang dijual suasana. Dan siapa yang tidak suka dengan sejuknya suasana sawah tuh tidak ada yang tidak suka. Semua pada suka. Apalagi sambil ngopi. Nah di sini juga ada. Oh, iya betul. Sekalian. Kita nggak ngopi karena panas, jadi kita minuman yang dingin. Dingin-dingin. Dan ditebak ini. Ini
Yang Ini putih bang, yang ya, agak putih-putih. Ini yang putih ini bukan sauceo, tetapi ini adalah minuman air madu. Oh, ini air Nah, madu. karena memang Desa Nambang khususnya hutan Pelawan itu sangat terkenal dengan madu. Madu Pelawan. Nomor 1. Ya. Iya, number 1 madunya. Nah, yang kedua ini minuman namanya minuman teh Ini teh Pelawan. Pelawan. Teh Pelawan. Mau dicoba? Eksotis. Kita coba dulu. Coba Bang. gue. Cheers dulu. Mantap. Asik. Ini namanya tadi Air madu. air madu, jus madu. jus madu. Ya, jus Iya. madu. Jadi kalau main ke sawah, Pelangi Pelawan, kita akan mendapatkan Ya. jus madu khas. Tidak ada di tempat lain. Yang Kuat kedua, sekali. gimana rasanya? Pas. Pas ya? Ini kalau ini minumnya dingin kayak gini, pas. Dan sebenarnya jujur, Ya, gelasnya kecilan. ya kurang besar ya. Harusnya lebih besar. Jadi tegukannya Jadi lebih merata banyak ya, gitu. ya. Karena terlalu banyak di sini dia. Ya, dan kita juga punya loh atraksi lain di Nambang ini. Hah? Makan bedulang. Makan Ah, ini dia rupa. Datang rupa. Lah muncul. Lah muncul. Barulah diumum Wih, langsung. Mantap. Luar Apa isi biasa. bang? Ada isi ada bang? Ade. Wah. Karena Jangan dirahasiain dulu isi ya. Luar biasa nih. Ini dia. Ya. Jadi makan bedulang itu konsep dari atraksi yang ada di Sawah Pelangi Pelawan Desa Nambang. Betul. Dan andalannya adalah sebetulnya kulat pelawan. Menu andalannya kulat pelawan. Nah, untuk urusan menjelaskan seperti apa kulat pelawan nanti ada Langsung. orangnya. Yang berkompetensi. Ya. Pak Kepala Desa. Kades lah. Pak Kades ya. Pak Kades. Nanti kita cari Jangan Pak sampai Kadesnya. gale-gale kelaku hantam kan. kan. Biar Pak Kades yang ngurusin. Suruh Pak Kades ngurusin. Yang begitu lagi. Nah, Bang, nih bang, abang nggak percaya kan? Kita berada di sawah. sawah. Dan memang sawahnya bener-bener hijau ya. Pemirsa Bang Kapos, Anda bisa lihat sendiri. Bener-bener sangat hijau sawah di Pelangi Pelawan Desa Nambang, Kecamatan Nambang. Bang, sekali lagi bang, ada cerita apa sebenarnya kalau masih berkaitan dengan cerita-cerita sawah, panen dan sebagainya, ada cerita apa bang? Sebenarnya banyak cerita ya, tadi kita udah cerita-cerita. Tapi ada satu cerita yang sebetulnya memang banyak orang sudah lupa ya, tapi masih banyak yang ingat. Terkait dengan kebiasaan laki-laki ya dan perempuan, kita bicara laki-laki masyarakat darat dulunya. Jadi ada kebiasaan mereka menggunakan cuken. Cuken, cuken. Cuken, Cuken ini apa nih? Nama tempat, nama orang, nama benda, nama benda. nama barang. Ya. Ah, Cuken itu kain belacu. Kain belacu biasanya kalau dulu itu kan produksi sandang ini kan masih terbatas. Jadi mempergunakan barang yang ada, misalkan kayak bekas karung gendum. Yang bagus-bagus tuh. Dulu kan bagus-bagus, Yang tebel tuh ya? tebel tuh kan. Oh, Nah, iya, betul. nah itu laki-laki orang darat, khususnya mungkin ya Bangka Belitung dan terkhusus lagi pemuda-pemuda yang ada ataupun laki-laki yang ada di daerah Nambang dan sekitarnya. Nah, cuken ini ada memiliki fungsi menurutku. Fungsi begini, dia bisa menjadi semacam penjaga aurat. penjaga aurat, Penjaga aurat pada saat mandi sungai. mandi arongan. Mandi sungai. Kalau dulu kan kita ini kan mandi di sungai. Iya. Nah, Dan jadi sungai kalau- masih bersih. Masih bersih. Masih bagus, masih seger. Pacak jadi telesan. Iya. Oh, telesan. kain seperti kain. Penutup. Kain penutup. Biasanya kan di atas pusat nih. Ya. Kalau yang bini kan sampai sini. Ya. Bidang terubut. Betul. Apa. Nah, kemudian selain untuk mandi itu, dan cuken ini pun berfungsi sebagai membantu pekerjaan. Contoh begini, pulang dari sungai atau pulang baume atau beladang, tiba-tiba nengok jamur ataupun ada buah-buah yang jatuh. Tinggal Pakai itu, pakai itu, cuken, angkut untuk cuken, wadahnya. angkat. Banyak ide cuken. Ya, nah kemudian cuken juga bisa menjadi gaya-gayaan atau beautifikasi diri lah, mempergantang diri lah. Oh, Pacak jadi sal, kayak Niji itu. Kan Niji pakai kan? Oke. Betul lah. Iya, iya, iya. Yang gitu kan. Nah, cuken pun bisa pakai ini. oke. Kemudian dia juga bisa menjadi alat bantu menangani beban. Kadang-kadang misalkan ada produk-produk pertanian yang agak berat-berat, itu kan dipanggul di kepala. Nah, Nah, dan cuken dia tadi bisa ditaruh di atas. ditaruh di atas Untuk menahan ya. untuk menahan. Oke. Kemudian untuk gagah yang terakhir, dia bisa menjadi pengikat kepala
sekaligus tudung khas. Dan sebetulnya kalau ada kainnya bisa aku praktekkan cara makai ya. Dan dia ada ujung di sini nanti. Sisa kan kainnya panjang, misalkan 120. Dililit di kepala, nanti ada ujung di sini dan bisa juga ujung di belakang. Nah, pada saat posisi basah, ini dipakai basah, agak karena dari sungai ini misalkan, karena kan agak basah di sini. Pada saat kita nak ribut atau berkelahi, itu bisa jadi alat untuk nangkap pisau. Orang misalkan pakai pisau, kita ribut berdua ini. Misalkan Bang Edi pakai pisau, aku pakai cuken, aku lepas dari kepala aku, dan itu bisa nangkap pisau. Tuh. Tuh. Canggih. Luar biasa tuh. Dan itu memang pernah terjadi. Dan sekarang memanglah jarang masyarakat menggunakan cuken. Insya Allah nanti kami dari bidang pariwisata ingin mengangkat itu kembali menjadi semacam ornamen ataupun penambah atraksi di dalam kepariwisataan dan kebudayaan Bangka Tengah. Cuken. Tapi mudah-mudahan kalaupun ini tayang, pasti tayang ya. Mudah-mudahan ide ini tidak dicuri orang lain maksudnya. Benar. Tapi saya setuju Bang. Ya. Itu berarti kita misinya juga menjaga kearifan lokal. Menjaga kearifan lokal. Dan itu harus dan terus kita lestarikan. Betul. Cuken. Cuken. Menarik juga ya. Cuken. Menjaga kelestarian cuken. Iya, kelestarian cuken. Dan kalau cuken itu Tapi dipakai. tidak hanya serta-merta ada di Namang saja kan berarti kalau cuken. Kalau hanya ada di sini. Kalau menurut saya itu tersebar di wilayah Bangka Belitung, bahkan di nasional ya. Tetapi kan penamaannya beda-beda. Ya. Dan kita mengambil filosofi yang saya ceritakan tadi, menjadi alat ataupun menjadi sarana beautifikasi, alat pertahanan diri yang tadi itu untuk melawan musuh, kemudian menjaga tubuh, seperti itu. Cocok. Dan kita angkat ke situ arahnya. Dan bisa jadi dengan konsep wisata yang ada sekarang, sawah di Namang, kenapa tidak menutup kemungkinan bisa dikombinasikan jika mau berjalan-jalan misalnya ke wilayah Namang, berwisata di sawah Namang, wajib menggunakan cuken. Bisa. Keren. Ataupun atendan-atendan yang ada di sini, Iya. ataupun guide pariwisata pakai cuken. Bisa menjadi identitas. Bisa menjadi identitas. Kalau ke Bali kan selalu pakai sarung itu. Nah, betul. Kalau kita pakai cuken. Pakai cuken. Wajib. Bisa di-create. Betul. Dan ada yang bilang cuken tuh harus selalu putih. Saya bilang enggak, karena dulu produksi sandang masih terbatas, ada barang putih itu lah. Jadi cuken warna putih. Sekarang boleh dong. Cuken warna hijau, biru, ataupun yang lebih artistik. Namun jika bicara ciri khas, orisinalitas, maka cuken harus putih kecoklat-coklatan. Putih kecoklat-coklatan. Ya, kain belacu, Harus dijaga itu. Baik Bang, ayo Bang kita jalan-jalan lagi Bang. Baik, pemirsa, kita muter-muter lagi. Nanti sambilan kita balik lagi nongkrong di depan sambil ngobrol-ngobrol lagi, sambil menikmati makanan khas di sini ya. Ada kulat pelawan. Oke, ikutin kita terus. Sawah ini kan memang apa ya? Benar, setuju apa yang Abang bilang tadi. Kalau orang menikmati suasana sawah, sejuk, hiruk pikuknya di lingkungan persawahan itu sangat baik sekali. Mungkin juga kah nanti ada paket juga ikut memanen atau ikut menanam pengunjung? Ada. Jadi Pokdarwis di sini yang ada ya ketuanya Bang Jaya itu sudah mulai ada wisata edukasi. Bagaimana konsep menanam sawah menanam padi, menanam bawang juga ada. Mungkin sekarang mungkin lagi musim ini ya panas ya sehingga tidak ada. Di sini juga ada semacam peternakan bebek. Nah, anak-anak sekolah juga bisa ambil memanen telurnya gitu. Itu edukasi yang dibuat oleh kawan-kawan pengelola sawah Pelangi Pelawan Namang. Oh, berarti memang semua itu sudah ada paketnya tersendiri. Ada paket tersendiri. Makanya teman-teman semua pemirsa Bangka Pos kalau tertarik dan berminat mestinya harus datang ke sini, Bang. Reservasi ya? Harus ke sini ya? Iya. Harus reservasi dulu, dulu. Waduh. Siapa tahu bebek lagi jauh tengah main mana kan. Nanti kumpul dulu. Biar dipancing dulu ya. Reservasi ke pengelola. Halo, assalamualaikum. Gitu. Kan gitu. Iya. Aduh, memang bener nih. Memang pesona Bangka Tengah nih. Kesini bayi. Bang, sawah Pelangi, sawah Pelangi dan Pelawan. Berarti ada pelawannya juga nih, Bang. Kalau Pelawan sendiri nih apa sih, Bang? Sepengetahuan saya, Pelawan ini sebetulnya memang komoditas hutan endemik ya. Saya cuma tahunya kalau Pelawan ini kayunya keras. Betul. Dan dia endemik. Ya.
kalaupun ada di Republik ini, di wilayah yang lain, itu mungkin adanya di Kalimantan. Ya. Tetapi kalau di Sumatera atau di daerah Jawa, sepertinya nggak ada. Ada di Bangka Belitung. Dan kebetulan yang ada di Bangka Tengah ini, ya, khususnya di desa Nambang ini, pertumbuhannya masif ya. Anugerah lah. Bisa dikatakan anugerah, karena memang jika bicara struktur tanah, tidak semua tanah yang ada di Bangka Belitung itu cocok untuk pelawan. Gitu. Berarti hebat. Ya, anugerah. Pelawan ini. Anugerah yang sangat luar biasa bagi masyarakat Nambang. Dan ini alhamdulillah udah dikelola dengan baik oleh Pak Kades dan skuadnya. Sehingga bisa dikatakan banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih oleh desa ini terkait dengan pengelolaan ataupun pembudidayaan ataupun menjaga kelestarian dari Pelawan hutan ini. pelawan. Berarti di sini benar-benar ada hamparan hutan pelawan yang Iya. sebegitu luas, Bang. Ya, nanti setelah ini kita jalan ke atas. Tuh, Kita keren. lihat hutannya ya. Kita lihat hutan. Memang hutan pelawan ini luar biasa Iya. sekali. Dan ternyata hutan pelawan ini sendiri khususnya, itu banyak menghasilkan, Bang. Betul. Madu pelawan? Madu pelawan, kulat pelawan. Kulat saya belum tahu, Bang, kalau kulat, Bang. Kulat ini jamur. Bahasa kerennya jamur ya. Bahasa Tumbuh di- Indonesianya. tumbuh di pelawan Iya, atau? tumbuh di sekitar areal batang pelawan, rumpunan pohon pelawan. Oke. Itu tumbuh. Jadi sekitarnya itu? Ya, dan itu bisa dipanen, nanti setelah dipanen dimasak menjadi masakan, yaitu kulat pelawan khas menu makan bedulang sawah pelangi pelawan. Berarti pengunjung yang datang ke sini bisa menikmati itu? Bisa menikmati itu kalau lagi musim ya, karena Oh, kalau tidak setiap waktu? ya dia menurut informasi yang saya dapat dari kepala desa, yang paling bagus tuh kalau tengah ada petir kencang. Wah, geledek tuh, geledek gede itu Musim hujan? Musim hujan ya, petir-petir itu dia bertumbuhan. Nah, nanti bisa koreksi oleh Pak Kades kalau misalkan saya salah menyampaikan informasi tadi, tapi sepertinya benar ya. Ya, ya. Saya sering ngobrol dengan Pak Kades. Dan harganya memang tidak murah, lumayan mahal ya. Kalau misalkan lagi sepi ya bisa kisaran antara 3 juta ya per kilo. Gitu kira-kira. Ngalah-ngalahin daging Ngalahin daging. Kobe Wagyu, Bang. Iya. Mahal, Stick ya, stick. mahal, Bang, ya. Mahal. Tapi itu kasuistik ya. Enggak mahal seperti terus gitu. Itu cuma kalau lagi betul-betul nggak ada. Enggak, justru saya baru paham ya pemirsa ya. Mungkin Ya. teman-teman juga mungkin sebagian ada yang sudah tahu, Ya. tapi sebagian juga mungkin masih banyak yang belum tahu seperti saya. Ya. Kalau kulat pelawan, kalau madu oke. Ya. Kalau madu pelawan beberapa juga saya pernah mencicipi, Bang. Kalau kulat tadi ya, Kulat. kulat pelawan itu saya sering dengar, tapi kalau mencicipi Ya. langsung saya mungkin agak langka. Berarti Betul. benar ini harus reservasi dulu Betul, reservasi dulu. dan tergantung musimnya. Ya, nanti saya bisa fasilitasi lah. Iya. Gitu kan. Yang pasti kalau Dan- mau ke sini berarti harus reservasi dulu. Ya, saya nanti ngobrol ke Pak Kades. Bisa Jadi kebetulan hari ini kita syuting ini memang kebetulan belum ada persiapan, sehingga memang karena kan Bang Edi juga baru terjun kan, baru turun dari London, sehingga Iya. schedule kita padat. Saya masih jet lag ini, Bang. Iya, Masih agak jet lag. Makanya gitu. minumnya Iya. jus madu, Bang. Biar gagah jus madu ya. nih. Biar gagah. Memang pas, memang untuk madu sendiri. Betul. Bang, tapi overall dari semuanya, Bang, tadi ada Baskara Iya. Bakti, Baskara kemudian Bakti. ada Sawah, kemudian ada Iya. Kedimpel ya. Kerimpel. Kedimpel tadi terus Iya. Pelawan ini sendiri. Nah, kalau untuk Nambang sendiri, konsep wisata yang memang dipersiapkan oleh teman-teman pariwisata sebenarnya apa, Bang? Sebetulnya Alam semua kah? Ya, kalau konsep pengelolaan pariwisatanya tetap konsep keterlibatan masyarakat. Nah, keterlibatan masyarakat dalam artian ini kan udah bisa kita lihat ada sinkronisasi antara pemerintah desa dan juga Pokdarwis yang terdiri dari unsur masyarakat itu sendiri. Nah, jika bicara konsep seperti apa akan dikelola ini dan tinggal bermain-main di atraksi, Pak. Karena alam sudah membentuk ini, Pelawan sudah dibentuk oleh alam sedemikian rupa, kemudian sawahnya pun sudah terhampar seperti ini, tinggal ditanam berulang, kalau udah panen tanam lagi kan gitu. Dan udah cocok soalnya Bang Edi. Bisa kita lihat, tuh keren ya, Hijau. hijau. Dan di sini juga tidak hanya sawah, ya seperti saya bilang tadi ada bawang, kemudian juga ada
hortikultura yang lain. Oh ya, ada tanaman-tanaman lain juga tanaman-tanaman ya? lain. Nah, sebetulnya konsep pariwisata yang ada di Desa Namang ini itu tidak jauh dari konsep wisata alam yang dipadu-padankan dengan wisata edukasi. Wisata edukasi yang nanti kita akan menggait ataupun menarik anak-anak sekolah untuk mengetahui alamnya seperti apa gitu. Jadi bukan hanya tahu beras, namun oh ini padi. Nanamnya gimana? Ah, itu nanti yang dikelola oleh kawan-kawan yang ada di sini. Memang konsepnya sudah disusun sedemikian rupa Ya, untuk itu semua ya Bang. betul. Luar biasa sekali loh. Jadi sekali lagi teman-teman pemirsa Bang Kapos, dimanapun Anda berada, ya, yang lagi masak, yang lagi santai, lagi sekolah juga boleh. Pas lagi nonton kita ini, pengen mau ke Sawah Pelangi Pelawan, nah datang ke sini, ya kan? Seperti tagline kita, kesini Pesona bangga, kesini baik. Nah, ya kan kesini baik ya Bang, Kesini baik, bener ya. ya. Tapi Bang, Ya, kalau lagi kita bicara ini lagi, tentu harusnya event lebih banyakin dong ya. betul. Berarti. Betul. Nah ini untuk agenda-agenda, ini apakah memang juga tersusun juga Iya. agendanya? Kalau untuk Desa Namang sendiri itu sudah ada agenda tahunan, calendar of event itu namanya Muruk Jerami. Murok jerami. Ya, Muruk Jerami itu prosesi adat istiadat yang sebetulnya itu adalah peninggalan dari orang Mengkanau yang saya ceritakan tadi. iya. Nah, pada saat mereka ingin bisa dikatakan memproses lebih lanjut hasil panen menjadi beras. Nah, itu ada prosesi namanya Muruk Jerami. Murok jerami itu Ya, jadi jerami yang sudah kita panen itu diburuk lah istilahnya tuh. dibuang ya? Iya, bukan dibuang tapi dipisahkan nanti menjadi butiran beras gitu. Oh. Sebelum digiling ya. Dan itu sebelum biasanya digiling. diagendakan di bulan apa Bang? Tergantung dari keinginan desa, tergantung dari panen yang dihasilkan. Kalau misalkan panen kalau tahun 2023 kalau saya ingat itu bulan apa? Bulan Februari. Februari. Ya, betul, awal tahun. Dan tidak mesti Februari sebetulnya gitu. Tergantung dari hasil panen gitu. Bang, tapi dari semua ini untuk menuju itu semua kan tentu tidak mulus kan? Pasti Ya. ada problem, ada kendalanya. Ya. Kalau untuk Namang sendiri apa Bang? Kalau Abang melihat kendala yang harus bisa diatasi Bang? Ya, kendalanya gini. Ada banyak hal yang memang harus kita pertahankan. Nah, dan pada saat kita mengangkat itu memang harus dalam bentuk original. Contoh misalkan kayak Muruk Jerami. Muruk Jerami itu dilakukan oleh orang Mengkanau. Ada sebagian masyarakat menyebut suku Mengkanau, tetapi tanpa menyelisihi itu, saya sampaikan bahwa Mengkanau adalah kumpulan masyarakat, sehingga disebut orang Mengkanau. Nah, dilakukan atau diperlakukan terhadap padi darat dalam sejarahnya gitu. Nah, karena sekarang ternyata di sini tidak ada padi darat, sehingga biar ritual itu atau prosesi itu tidak menjadi mal sejarah, ataupun cacat sejarah, sebetulnya saya sih menginginkan adanya sepitak saja padi darat. Iya, sepitak saja padi darat atau sepetak saja padi darat yang ditanam. Nah, kemudian nanti itu yang dipanen dan digabungkan dengan padi air. Nah, jadi makna dari prosesi yang dilakukan oleh orang Mengkanau terdahulu itu tidak hilang. Itu yang menjaga, tetap terlestari. Tetap lestari orisinalitasnya. Gitu. Iya. Dan itu belum diwujudkan? Sepertinya akan segera terwujud. Oke, baru mau ya? Ya. Baru mau. Dan juga kendala-kendala yang lain memang untuk melibatkan masyarakat secara utuh dan menyeluruh di dalam pengembangan ekonomi kepariwisataan ini memang bukan hal yang mudah. Namun sekali lagi harus ada peran serta dari pemerintah desa dan juga kelembagaan Pokdarwis untuk memiliki komitmen yang kuat terkait dengan pengembangan ataupun kemajuan kepariwisataan yang pada akhirnya goalnya adalah kemakmuran ekonomi masyarakat setempat. Dan tentunya disebut Parpora. Ya. Benar Bang ya? Ya. Saya nggak salah lagi kan? Betul. Pasti akan sangat mensupport. Apalagi kepala daerah kita, senang, Bupati, ya senang sekali sangat dia. mensupport Sangat soal pariwisata.
sangat mensupport kepariwisataan, dia juga mencintai seni dan budaya, tradisi, semua sektor dia suka. Dan bisa terlihat ya pada saat kita membuat kegiatan-kegiatan terkait dengan kebudayaan yang mendukung kepariwisataan, beliau sangat antusias. Sangat support ya, Antusias sekali. Antusias sekali. Kemarin terakhir saya dan teman-teman mengumpulkan seluruh seniman dambus Bangka Tengah untuk nanti bersama-sama menciptakan instrumentalia dambus khas Bangka Tengah. Itu hadir beliau, senang mereka. Ya, seniman senang, kehadiran Pak Bupati juga senang dengan terobosan ini, gitu kira-kira. Berarti sebenarnya kalau bicara stakeholder semuanya itu support semua. Kendalanya pun berarti cuma kendala-kendala tipis lah, dikit-dikit saja. Ya, kendala-kendala tipis. Artinya memang bisa berkembang. Komitmen dan semangat. Semangat dan komitmennya sudah ada semua ya, masyarakat. Cocok nih Bang, berarti Bang. Jadi tidak hanya Sawah Pelangi Pelawan saja nih, semua pariwisata, objek wisata di Kecamatan Namang pasti harusnya berkembang. Mantap itu Bang. Terakhir Bang, apa yang kemudian akan dilakukan ke depan untuk Namang tentunya Bang, wisata Namang Bang? Kalau bicara wisata Namang, di sini sudah ada orang gilanya sebetulnya. Ya. Saya anggap orang gila ya, orang gila dalam tanda kutip ya, bukan gila beneran. Bukan pasien rumah sakit jiwa, orang gila yang memang betul-betul care ataupun peduli terkait dengan kepariwisataan. Nah, kami pun dari bidang juga banyak orang gilanya. Artinya orang gila dengan orang gila bertemu itu biasanya akan menjadi gila, bombastis dan mudah-mudahan saja Namang dalam bentuk apapun memiliki karakter di dalam pembangunan kepariwisataannya. Itu yang terpenting. Karena kalau tidak di karakter atau tidak menguat karakter atau tidak lestari karakter itu yang akan membuat semakin down. Kira-kira. Namang bisa menjadi identitas tersendiri nanti untuk wisata Bangka Tengah. Namang berbeda. Ya kan? Nah, jadi judulnya Namang berbeda. Kenapa saya bilang Namang berbeda? Di daerah lain tidak di sawah, di Bangka Tengah. Hanya Namang. Oh, cuma di Namang. Di daerah lain. Tapi di daerah lain juga tidak ada pelawan. Ya, di daerah lain juga ada pelawan. Artinya memang hanya ada di Namang. Makanya Namang berbeda. Ataupun Namang different. Wasih. Namang different and special. Mantap. Sekali lagi terima kasih Bang. Thank you. Baik, terima kasih pemirsa Bangka Pos. Kalau penasaran, Anda harus datang ke sini. Ke Sawah Pelangi Pelawan. Banyak di sini. Ada kedimel, ada pelawan, dan ada nih aslinya madu, jus madu. Dan ada tehnya. Dari tadi belum minum teh. Ini teh pelawan juga nih. Bukan teh sembarang. Nggak ada di sini. Ini kata Pak Zaiwan, kalau minum teh ini bisa awet muda dan 3 jam dari sebelum minum. Iya, sepakat. 3 jam sebelum minum. Habis itu ya muda lagi. Kita muda lagi ya. Bang, sebelum kita tutup seperti biasa. Terima kasih, saya Edi pamit undur diri dengan Bang Ocha. Ya. Pesona Bangka Tengah kesini baik. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Zaiwan SHP, Kepala Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Sobat, alhamdulillah hari ini kita jalan-jalan ke wisata alam hutan Pelawan dipadukan dengan agropolitan pertanian. Jadi alhamdulillah Desa Namang dalam hal ini mempunyai potensi-potensi wisata alam yang ada di Desa Namang seperti ikon hutan Pelawan. Nah, di sana ada edukasi musung madu. Jadi wisata musung madu, karena Bangka Belitung itu terkenal dengan madu hutan liarnya. Jadi mereka diajaklah untuk panen madu. Jadi musung itu bahasa Bangka. Jadi panen madu dengan secara tradisional. Dan di sana juga itu terkenal juga ada wisata mute kulat Pelawan. Nah, jadi itu memang ada mitos, ada cerita rakyatnya yang turun-temurun, yang mana jamur Pelawan itu tumbuh antara musim pancaroba, dari musim panas ke musim hujan. Nah, itu ceritanya pasukan jamur Pelawan atau kulat Pelawan itu mau ke bumi, ingin lihat pesta kembang api yang tumbuh di antara musim panas ke musim hujan. Jadi ada kilat, petir, halilintar. Nah, di sanalah dari kerajaan jamur itu mau ke bumi, mau lihat kilatan petir itu. Nah, itu cerita mitos rakyatnya. Alhamdulillah 2010 hutan
hutan Pelawan, dan waktu itu saya jadi kepala desa, itu dapat penghargaan Wana Lestari dari Menteri Kehutanan dan menjadi tamu negara, diundang Pak Presiden SBY 2010 ke Istana Negara, upacara bendera di sana, dapat pin mas dan lain-lain sebagainya, bentuk penghargaan karena kita telah melindungi hutan Pelawan dan habitat-habitat yang ada di sana. Dan dalam hal ini kami pemerintah Desa Namang sangat mendukung Pokdarwis itu kelompok sadar wisata dan kelompok Karang Taruna dan pemuda-pemuda yang ada di Desa Namang untuk mengembangkan sumber daya alam yang ada di desa kami untuk dijadikan penghasilan tambahan bagi mereka untuk menunjang perekonomian mereka, sehingga dengan adanya hutan Pelawan, adanya sawah, sekali lagi menghantarkan kami mendapat penghargaan Paramakarya tahun 2017 itu juara 2 tingkat nasional dari Menteri Tenaga Kerja Pak Hanif Dakiri, dan diundang Pak Jokowi ke Istana Negara pada 8 Desember tahun 2017 yang lalu. Jadi dengan adanya wisata yang ada di Desa Namang, itu wisata alam hutan Pelawan, wisata sawahnya, wisata edukasinya, membuat Namang dalam hal ini mendapat kesempatan diundang Pak Presiden Republik Indonesia ke Istana Negara dengan 2 presiden yang berbeda, 2010 Pak SBY dan 2017 Pak Jokowi, dan mengantarkan tahun 2023 ini Namang masuk nominasi Anugerah Desa Wisata yang ke-124 dari 7.000 yang ada di Indonesia. Alhamdulillah Namang masuk predikat 124 tempat wisata yang ada di Indonesia yang terfavorit, dan menjadikan Namang ditunjuk oleh Pak Presiden Jokowi melalui Menteri Desa. Itu ada 9 desa di Indonesia dari 75.500 desa di Indonesia, ada 9 desa mewakili Indonesia di ASEAN. Jadi salah satunya Desa Namang. Terima kasih atas waktunya. Mari berkunjung ke Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Namang lebih unggul.